Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Is'af, di akhir ujung pembahasan mengenai tentang puasa. Ya. Ayo, Allah. Halatu adamil fitri biwusulu ainin ilal juf min manfadhin maftuhin. Jadi apa? Keadaan-keadaan yang tidak dihukumkan batal puasanya dengan sebab masuknya ain suatu zat kepada rongga atau menuju rongga dari manfas maftuh, ya, rongga dari bagian yang terbuka. Seperti apa? Mulut. Dengeran. Ya. Jadi halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal juf. Keadaan-keadaan yang tidak dikatakan batal puasa seseorang biwusuli ainin dengan sebab masuknya suatu zat ilal juf min manfadhin maftuh kepada rongga yang terbuka. Jadi misalnya masuk ke mulut, kita dalam keadaan posisi masuk ke hidung, masuk ke telinga, masuk ke mata, ya. Karena disebutkan dalam masalah fikih kulul manafith maftuhah. Setiap rongga itu terbuka ilal ain, melainkan mata. Makanya mata itu menurut dalam mazhab kita nggak termasuk manfaat maftuh. Jadi kalaupun kita memakai kuhul, celak, itu nggak apa-apa, yang mari kita bahas tuh. Cuma memang dalam mazhab lain menyatakan tidak boleh. Maka lebih utama khuruj min khilaf, lebih utama celaknya itu di malam hari. Tapi kalau kita pakai mazhab kita, nggak batal puasanya. Ya, seperti ngebekam, mengeluarkan darah, itu tidak. Seperti seorang wanita yang nyusuin anaknya, dia nyusuin, nggak batal juga. Sama itu mengeluarkan atau masuk ke bagian mata. Ilal ain, ada menyatakan lagi udhun, telinga. Udhun juga, telinga juga. Nah, ini keadaan tersebut yang sekiranya masuk ain ke dalam anggota yang terbuka tidak batalkan, ada 7 keadaan. Pertama, mawasala ilaihi binisyan, masuk sesuatu dengan sebab lupa. Dengan sebab lupa, ya, tiba-tiba dia lupa, lagi kumur masuk itu. Nah, kalau lupa masuk ke dalam mulutnya, sama seperti makan, sama seperti minum, lupa dia. Nah, alhamdulillah. Tapi kalau lupanya makan bakso, keingetan lagi pedes-pedes, keingetan dia lagi buah apa sih itu namanya, pengennya pas udah makan bakso minum es baru dia inget. Ya, mawasala eliminisia, sesuatu yang masuk dengan sebab lupa. Yang kedua, mawasala ilaihi ma'al jahl bi fitrihi, sesuatu yang masuk kepadanya bersama ketidaktahuan, kebodohan dia, dengan sebab itu batal. Yang begitu padahal batal. Wa kanal jahil mimman yu'dzar bi jahlih,
Tapi memang bodohnya itu dari apa yang memang dimaafkan. Dia tinggal di gunung, di puncak gunung, nggak ada handphone, tidak ada TV, tidak ada orang. Tinggal di atas gunung yang tidak ada handphonenya. Jadi tinggal sendirian. Ya, dia nggak tahu tuh yang namanya minum, makan mungkin, atau dia nggak tahu berhubungan itu batalin puasa. Ya, maka yang demikian itu kalau memang di keadaan ma'dzur diterima uzurnya itu, maka nggak apa-apa. Yang ketiga, ma wasala ilaihi mal ikram ma tawaffur syurutil ikrah. Artinya sampainya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, ke mulutnya, ke telinganya, ke hidungnya, masuknya bersama pemaksaan. Ma tawaffur syurutil ikrah dalam sholat. Ya, jadi dia dipaksa untuk makan. Kalau tidak, akan diancam dirinya, keluarganya, hartanya. Artinya, dan tidak bisa untuk dia keluar dari hal itu. Nggak bisa nyelamatin diri atau kabur sampai disuruh dia makan. Ya udah, dia makan. Ya. Yang keempat, ma wasala ilaihi bi jiryan riqin khalisin tahirin bima baina astanihi. Sesuatu yang sampai kepadanya dengan mengalir ludah yang murni, yang suci. Artinya memang ludah, tidak ada campur dari air yang keluar, yang masuk dari mulutnya. Kalau ada air di daerah bibirnya, nih ada air di bibirnya nih, tuh, lalu dia jilat, dimasukin, kecampur dengan lidahnya, masuk, batal. Atau terkadang kalau di pagi hari kan siwak boleh. Pagi hari siwak boleh kan? Disiwak. Terus mentang-mentang baru dicemplungin dulu ke air. Cemplungin ke air, dibersihin dulu ke air, baru dia. Nah, nyampur tuh dengan bagian lidahnya dan masuk ke dalam ludahnya, campur. Ditelan, batal. Tapi kalau khalis sempurna ini, ludahnya doang, lalu dia telan, ada di daerah mulutnya dalam, ya, atau dikumpulin, makruh tuh. Ngapain dikumpulin? Dibuang. Bima baina asnanihi, di antara lidah-lidahnya. Nah itu. Yang kelima, mawasal ilaihi wa kana gubar tariq. Apa? Debu jalan. Debu jalan, tiba-tiba dia lagi nganga, masuk debunya itu ke dalam mulutnya, ketelan juga sama dia, nggak apa-apa. Wasal ilaihi wa kana garbal daqiq wa nahwiha. Apa sesuatu yang masuk padanya dan adalah itu, ya, apa, debu tepung yang sedang diayak. Lagi diayak, ada debunya, kena ke bagian mulutnya, masuk ke rongkongannya, ketelan, nggak apa-apa. Yang ketujuh, ma wasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iran. Wah, lagi tidur kayak gini, tidur nganga, tiba-tiba lalat masuk ke dalam. Atau masuk ke hidung, ya. Mawasalah, sesuatu yang masuk padanya dan adalah dia itu lalat yang terbang. Masail manthura fi shaum. Masalah-masalah yang terbentur, yang tersebar selalu di dalam berpuasa. Idza balagha sabi au aqamal musafir, jikalau seorang anak yang kecil balik di pertengahan siang Ramadan,
Nih anak puasa, di siang hari dia balik dengan keluar mani dan apa yang tersebut dalam masalah alamatul buruk, ya, keluar mani atau dia mimpi lagi tidur di tengah Ramadan, dia mimpi dia keluar mani. Au aqamal musafir, musafir tiba-tiba sampai ke tempat tujuannya, kayak kalian ini nanti bakal pulang, sampai ke tempat yang kalian tujukan sebelum terbenam matahari. Au syufiyal marid, atau sembuh orang yang sakit, wahum shaimun, dalam keadaan mereka berpuasa. Jadi kalian pergi dari sini menuju tujuan kalian, tempat kalian, dalam keadaan puasa. Sampai ke tempat tujuan sebelum terbenam, berpuasa. Atau orang yang sakit tetap dia puasa, Allah berikan kesembuhan. Atau anak yang kecil yang usia 12 misalnya, dia puasa, jam 1 siang dia mimpi basah, udah balik, posisinya gimana itu hukumnya? Haruma alaihimul fitru, haram untuk mereka itu berbuka. Wa wajaba alaihimul imsak, wajib atas mereka untuk imsak, tahan sampai terbenam. Yang kedua, bagi wanita, idza tahuratul haid wan nufasa, kalau bagi wanita yang haid, ya, di pertengahan siang Ramadan suci, sedangkan dari subuh sampai jam 1 dia kan masih boleh makan kan, ya kan, masih boleh makan, boleh pokoknya nggak puasa, nggak sholat, kan gitu. Di pertengahan Ramadan suci, berhenti itu darah haid, berhenti itu darah nifas, au afaqal majnun, atau orang yang gila sadar. Ya, orang gila misalnya pas lagi imsak masih gila dia, lari-larian, telanjang misalnya, ya kan? Pas sekitar jam 10 pagi dia sadar, diajak ngomong nyambung. Nah, gimana nih hukumnya? Au aslamal kafir, atau orang kafir memeluk agama Islam. Finnahar Ramadan, di siang bulan suci Ramadan. Ustuhibba lahul imsak, disunahkan untuk mereka menahan. Jadi tahan tuh. Jadi wanita yang jam 1 berhenti darahnya wajib sholat kan? Tahan, jangan makan, jangan minum sampai terbenam. Bagi orang yang baru masuk Islam pun juga gitu. Dia masuk Islam ketika bulan suci Ramadan, tahan, ya. Wala qada 'alal majnun wal kafir, dan tidak qada atas orang yang gila dan orang yang kafir. Cuma untuk yang wanita wajib qada, wajib dia. Untuk wanita yang haid, yang nifas, berada di tengah Ramadan, dia enggak kerjakan puasa, wajib qada. Yang ketiga, al-murtaddu yajib alaihi qada ma fatu min as-siyam athna riddatihi walau junna fi athnaiha. Nah, untuk orang yang murtad, naudzubillah, di pertengahan Ramadan dia gila, tetap dihitung tuh. Tetap dihitung. Misalnya Sya'bannya dia naudzubillah murtad. Pas Ramadan dia gila. Ntar sehari, 2 hari. Ya kan? Dihitung tuh. Padahal kalau dia asalnya nggak murtad, dihitung nggak dihitung kan? Enggak. Tapi kalau murtad, hukum dalam Islam memberatkan dia. Jadi nanti pas selesai Ramadan dia sadar, pas saya lagi gila gimana? Dihitung.
Jadi hari pertama, hari kedua terus dihitung. Berarti 30 hari udah. Ya kan? Kalau di tanggal 15 Ramadan misalnya, tanggal 15 Ramadan dia masuk Islam. Dia nanya sama kita. Dia bilang, tapi saya tanggal keempat, tanggal ke-7 gila. Ya. Gimana? Hitung 15 hari tetap. Karena bukan dilihat dari gilanya, dari murtadnya kamu. Engkau keluar agama. Nah, di sini Islam dalam hal masalah riddah, masalah murtad memberatkan hukum. Al-khamis ar-rabi' wa minal khata'il fahish, dan dari kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, al-waqi' yang terjadi di katsiru minan nas, banyak manusia. Annahum indama yasma'una adzan al-fajr yatabadaruna ila syurbi. Mereka ketika mendengar azan fajar buru-buru minum. Pas lagi azan buru-buru minum. I'tiqadan minhum jawaza dzalika madamal muadzin yu'adzin. Mereka punya keyakinan itu masih dibolehkan selama azan berlangsung. Kalau azan berhenti berarti selesai. I'tiqad begitu. Ya. Wa dzalika la yajuz, itu nggak boleh. Pas lagi azan buru-buru minum. Kenapa minum? Kan belum selesai azannya. Masih boleh kita. Ya. Wa man yaf'aluhu fa shaumuhu batil. Siapa yang mengerjakannya maka puasanya batil. Wa alaihi al-qada in kana shaumuhu fardhan, wajib atasnya qada kalau puasanya fardhan. Li'anna al-mu'adzin la yashra fil adzan illa ba'da tulu'il fajri. Karena muadzin tidak bakal mungkin dia start ya mulai dalam azan melainkan udah masuk subuh. Beda kalau azan yang pertama tuh dalam subuh. Ya, karena azan subuh sebenarnya ada dulu sebelum fajar dan setelah masuk fajar. Cuma kita nggak kerjain. Ya, jarang kita ahli sunnah ini ngerjakan dua azan. Ini di kampung gitu jarang. Bahkan mereka yang bukan bersepahaman sama kita, mereka yang ngelakuin. Mereka azan tuh jam 3. Iya kan? Jam 3 mereka azan. Nanti pas subuh mereka azan. Itu sunnah memang betul begitu. Iya. Nah, kalau azan yang di situ boleh kita masih makan. Azan pertama karena masih sahur, masih waktu sahur. Fa idza syariba athnal adzan fayakunu qad syariba fi waqtil fajr wa kullu dzalika bisababil jahl wa lam yakul bidzalika ahadun minal a'immatil mu'tabarin. Kemudian selanjutnya idza mata syakhsu. Misalnya orang tua kita wafat, meninggal. Atau kakek kita meninggal, atau kerabat kita meninggal. Wa alaihi qada'u shaum Ramadan. Dia punya qada tuh. Dia punya qada dari puasa Ramadan. Ya kan banyak kan? Ini kayak sekarang ada hari ini yang meninggal misalnya. Lihat. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Enggak puasa dia. Tidak puasa sampai meninggal. Alaihi qada shaum Ramadan au kafarah. Wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi. Artinya apa? Memungkinkan dia untuk berpuasa tapi dia tidak melaksanakan puasa. Ini orang sebelum meninggal dari tanggal 1 sampai tanggal 5 mampu puasa. Bukannya orang yang nggak sadar tuh nggak tamakan. Kalau itu nggak perlu kita godok. Dia udah nggak sadar, dia diimpus. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 diinfus udah nggak sadar. Ntar kadang sadar, ntar udah nggak, banyak kan nggak sadarnya. Itu nggak mungkin. Tapi dia sakit, mungkin untuk puasa.
Tuh. Kan ada sakit mungkin buat puasa, tapi dia tidak puasa. Fayajuz an yasuma anhu waliyuhu, maka boleh bagi walinya untuk berpuasa dengan niat orang itu, orang yang meninggal. Boleh. Arti wali di sini qaribuhu walau min zawil arham, kerabatnya sekalipun yang tidak mendapatkan ahli waris. Tuh arti wali situ. Sekalipun kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan. Seperti apa? Seperti ponakan dari khol, dari saudara ibu. Ya, kita punya ibu kita punya saudara laki. Nah, kita ini kan jatuh ponakan, dia meninggal, kita nggak dapat warisan kan? Kita nggak dapat warisan karena khol kita dia bukan am. Boleh gak kita untuk mengqadha, untuk dia niatin? Boleh. Kerabat, ya. Apalagi ya yang waris, apalagi yang dapat warisan. Ayukhrij an kulli yaumin muddan, atau mengeluarkan setiap hari satu mud. Mengeluarkan setiap hari satu mud itu 0,7 on. 0,7 berarti nggak sampai seliter. Nggak sampai seliter. Keluarin. Nah, 0,7 on. Ada 0,6. Udah ihtiyaton 0,7 dah. Jadi setiap harinya satu mud itu 0,7 on. Keluarin. Yajuzu fi shaumi nafli an yuftir walau biduni udhrin. Kita lagi puasa sunnah, tanpa uzur kita buka, boleh. Lagi puasa sunnah tiba-tiba ada bakso lagi siang-siang. Waduh, ini emang bakso yang dicari nih, dibatalin misalnya, nggak dosa. Sekalipun tanpa wala yajuzul iftar fi shaumil fardhi. Tapi kalau puasanya wajib, Ramadan kah, qadha kah, nazar kah, maka haram untuk dia membatalkan dengan tanpa uzur. Kemudian yang ketujuh, yahrumul wisal. Puasa apa? Nyambung. Enggak dijedah dengan buka. Jadi malamnya terus puasa. Yang dikatakan sekurang-kurangnya 2 hari, wisol nama. Jadi sekarang hari apa? Hari Kamis. Kamis puasa, maghrib nggak buka, lanjut sampai Jumat, terus lanjut pas malam Sabtunya baru dibuka. Nah, itu 2 hari nggak boleh. Itu haram. Itu namanya wisol. Yasum yomen mutataliyen biduni an yata'ata bainahuma mufattiran. Ya, dengan tanpa dia mendatangkan hal yang berkaitan dengan membatalkan puasa. Kemudian yang ke-8, yajibu qadha shaumil fardhi 'alal fur in aftara bi ghairi udhrin. Kita batalkan puasa wajib dengan tanpa sebab. Maka wajib kita godok secara buru-buru. Kayak sekarang Ramadan, naudzubillah, ada sebagian orang langsung minum aja nggak ada sebab, langsung makan aja nggak ada sebab. Nanti tanggal 2 Syawal wajib untuk dipuasa, fur, jangan ditangguhin. Tanggal 2 Syawal wajib digodok. Wajib ala tarakhin aftara bi udhrin kasafarin au maradin au nisyanin niyatin. Tapi bagi mereka yang batal puasa Ramadan atau puasa wajib dengan sebab uzur, seperti safar, seperti sakit, seperti lupa niat, dia lupa niat, maka boleh nanti ditangguhin, nggak harus buru-buru. Nanti deh di ujung Syawal, nanti deh Dzulqa'dah, nanti deh Dzulhijjah. Boleh tuh. Nanti tuh.
Dan yang terakhir, idza ra'a sha'iman ya'kul. Tiba-tiba kita melihat nih, oh si fulan makan. Nah, lihat. Kenapa nih dimakan? Kita tahu nih orang kok makan dia. Nah, fa in kana zahir halahi taqwa. Kita lihat zahir keadaannya, dia ini orang bertakwa, orang soleh. Ya, orang selalu melakukan ibadah, nahi mungkar. Wah, masya Allah. Kok kita dapatkan lagi maka yusannu tanbihu. Maka sunnah ya untuk apa? Memberitahukannya, mengingatkannya. Ya kan? Pak Haji, kok makan Pak Haji lupa? Sunnah tuh, kita memberikan tanbih, ngingetin sunnah. Ya, nah orangnya tahajud, qiyamul, sedekah, ya kan? Tiba-tiba makan ketoprak. Pak Haji apa nggak salah Pak Haji deh, ingetin, itu sunnah. Tapi kalau wain kana zahir halahi tahawun di awamirillah, emangnya orang ngeremehin perintah Allah, sholatnya jarang, maksiatnya getol, apa-apa masih teledor. Nah, maka dalam hal ini yajibu tanbihuhu. Oh, kita tahu nih orang, ya kan? Dia apa? Dia buka sengaja di nahar Ramadan, wajib untuk ingetin dia. Mimbab nahi mungkar. Sehingga disebut apa? Kata Nabi, ana bari man khasmuhu Ramadan. Sampai Nabi begitu nyatakan, aku berlepas diri bagi orang yang musuhnya bulan suci Ramadan. Dia benci datangnya bulan Ramadan itu minal kabair. Lihat Ibnu Hajar katakan, kita benci aja datangnya bulan suci Ramadan, kita benci, padahal kita nggak puasa misalnya, kita belum puasa, cuma kita benci dengan ada Ramadan, itu termasuk dosa besar. Babul i'tikaf, nanti kita akan bahas panjang lebar tentang i'tikaf. Ini sangat penting bahasan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna. Asyhadu